Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, seperti biasa anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Nak Rani. Silakan Nak Rani untuk memimpin doa. Terima kasih Ibu. Teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Rani. Baik anak-anak, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari. Baik, sudah selesai. Nah, anak-anak, apakah hari ini semuanya sudah hadir di kelas ini? Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Hebat, berarti kita patut mensyukuri atas nikmat dari Allah. Dengan diberikan kita kesehatan, maka kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat es batu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Baik. Nah, mengapa es batu itu bisa berubah menjadi air? Ada yang tahu? Karena ada matahari, Bu. Iya, benar. Karena terkena panasnya. Iya, benar. Karena kepanasan, es batu itu bisa mencair. Jadi, es batu itu bisa mencair karena terkena panas dari sinar matahari. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda padat menjadi cair. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair. Yang kedua, dengan mengamati video animasi, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan memutarkan video pembelajaran terkait perubahan wujud benda padat menjadi cair. Silahkan kalian amati video tersebut. Ingat, jangan mengobrol dengan teman, jangan bercanda, dan amati video pembelajaran tersebut, serta dicermati dengan baik karena akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, untuk yang pertama, Ibu akan menayangkan video pembelajaran terkait perubahan wujud benda padat menjadi cair. Sebentar ya anak-anak. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu.
Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengamati video pembelajaran tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Yang pertama, apa saja benda padat yang terdapat pada video pembelajaran? Ya, benar. Yang pertama ada es batu, coklat, kemudian kapur, dan ada mentega. Pernahkah kalian melihat benda padat berubah menjadi cair? Pernah, Bu. Contohnya apa? Mentega. Itu esnya, beli es jadi cair, Bu. Oh iya, benar. Beli es menjadi cair jika terkena sinar matahari atau terkena panas. Panas itu bukan hanya dari sinar matahari ya, Nak, tetapi bisa juga dari api. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda mencair? Ada yang tahu? Ya, benar. Perubahan wujud benda mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan video animasi terkait kok es krim bisa mencair. Tunggu sebentar ya, Nak. Nah, sebelumnya silakan kalian amati dan cermati video animasi ini karena akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan terkait video animasi kok es krim bisa mencair.
Nah, baik anak-anak, setelah mengamati video animasi, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan. Yang pertama itu, apa yang dibeli Laili untuk kakaknya pada saat cuaca panas? Es krim, Bu. Iya, benar Nak Dewi. Laili membelikan kakaknya es krim. Apa yang terjadi dengan es krim yang dibeli Laili? Untuk kakak? Iya, benar. Es krimnya mencair. Mengapa es krim tersebut bisa mencair? Ada yang tahu? Bunga panas, Bu. Iya, benar Nak Dewi, karena es krim tersebut terkena suhu dari panasnya sinar matahari. Baik anak-anak, pada kegiatan selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, di dalam kelompok kalian akan berdiskusi bersama terkait melakukan percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan lembar LKPD kepada setiap kelompok. Nanti di lembar ini terdapat petunjuk bagaimana langkah-langkah melakukan percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahukan bahwa kita akan melakukan percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Alat dan bahannya sudah Ibu siapkan ya anak-anak. Nanti Ibu akan bagikan bersamaan dengan LKPD yang akan dibagikan pada setiap kelompok. Alat dan bahan yang pertama itu ada lilin, kemudian ada es batu, kemudian ada margarin, dan ada coklat serta gelas dan sendok. Nah, anak-anak, Ibu bagikan dulu ke setiap kelompok LKPD beserta alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4, ini untuk kelompok 5, dan yang terakhir untuk kelompok 7. Nah, anak-anak, setiap kelompok sudah mendapatkan lembar LKPD beserta alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Baik, sudah semua ya, Nak. Nah, silahkan kalian amati langkah-langkah untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda padat pada LKPD yang sudah diberikan. Baik, anak-anak kalian sudah selesai untuk mengamati langkah-langkah percobaan pada lembar LKPD. Nah, sekarang untuk sudah? Baik. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menentukan waktu yang akan kalian yang akan digunakan untuk yang akan kalian coba untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Waktunya itu sekitar 20 menit untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda mencair. Kemudian nanti setelah melakukan percobaan perubahan wujud benda mencair, nanti kalian akan mengisi hasil pengamatan kalian di dalam LKPD yang sudah diberikan. Nah, silakan anak-anak kalian berdiskusi dalam kelompok untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Baik anak-anak, setelah kalian selesai melakukan percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair, silakan kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar LKPD. Nah, nanti di situ ada hasil pengamatan yang harus kalian tulis, apa yang terjadi pada benda-benda padat yang sudah kalian panaskan. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Di situ ada beberapa pertanyaan terkait perubahan wujud benda padat menjadi cair. Kemudian anak-anak, silakan kalian mengisi LKPD-nya dulu. Adakah kesulitan kelompok 1? Oh, lilinya mati. Baik. Lilinya mati. Nanti baik Ibu nyalakan kembali ya agar kalian bisa melakukan percobaan. Untuk kelompok 5 apakah ada kesulitan? Oh, tidak. Baik. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali setelah kalian melakukan percobaan, silahkan kalian menuliskan hasilnya pada lembar LKPD.
Baik, semua kelompok sudah selesai melakukan percobaan? Sudah. Nah, sekarang kalian tuliskan di lembar LKPD-nya ya, Nak. Nah, jika kalian sudah selesai, Ibu akan meminta beberapa kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian dapatkan setelah melakukan percobaan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Karena ini tanggal 5, Ibu mau kelompok 5 untuk mempresentasikan dahulu hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 5. Nah, sebelum memulai presentasi, Ibu akan menjelaskan bagaimana alur presentasinya ya, Nak. Yang pertama, kalian memberi salam dulu. Setelah itu, memperkenalkan anggota kelompok kalian, baru kalian membacakan hasil diskusinya. Setelah itu nanti ditutup dengan salam. Nah, setelah selesai presentasi, kalian jangan duduk terlebih dahulu karena nanti ada kelompok lain yang akan menanggapi hasil presentasi kalian. Sampai di sini sudah paham kelompok 5? Sudah, baik. Sudah, Silakan Bu. Baik, silahkan dimulai untuk presentasinya. Baik, nah kita berikan tepuk salut untuk kelompok 5. Salut, 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 salut. Sip, baik. Sekarang Ibu mau kelompok 1 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 5. Apakah berdasarkan hasil pengamatan kelompok 5 itu sudah sesuai dengan percobaan yang kamu lakukan? Sudah, Bu. Baik, terima kasih kelompok 1. Nah, izin menanggapi untuk kelompok 5, hasil percobaan yang sudah kalian lakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada lembar LKPD, serta pengamatan yang kalian lakukan juga sudah sesuai bahwa benda-benda padat tersebut mencair jika terkena panas. Panasnya di sini bukan dari sinar matahari, tetapi dari panasnya api yang berasal dari lilin. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompok 7. Silakan kelompok 7 untuk presentasi. Alurnya sama ya, Nah, seperti kelompok 5 untuk cara memaparkan presentasinya. Baik, Ibu sekarang mau kelompok 3 yang menanggapi presentasi dari kelompok 7, apakah sudah sesuai atau belum? Baik, ada yang belum sesuai. Iya, benar. Ada yang belum sesuai, yaitu pada benda coklat. Coklat itu bisa mencair ya, Nak, jika dipanaskan pada suhu tertentu. Mungkin tadi kelompok kalian kurang lama dalam memanaskan coklat, sehingga coklat tersebut tidak cair-cair. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi pembelajaran yang akan dikerjakan secara mandiri. Jadi kalian tetap duduk dalam kelompok, tetapi evaluasi yang akan Ibu berikan silakan kalian kerjakan secara mandiri. Jadi sendiri-sendiri, tidak berdiskusi lagi dengan kelompok. Karena Ibu akan mengukur seberapa sepemahaman kalian terhadap materi perubahan wujud benda padat menjadi cair. Baik anak-anak, Ibu akan bagikan dulu lembar evaluasi kepada kalian. Nah, semuanya sudah dapat lembar evaluasi? Ya, sudah semua. Baik, silahkan mengerjakan lembar evaluasi tersebut, Nak. Kerjakan dengan teliti dan jangan terburu-buru. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah, baik anak-anak. Jika sudah, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan lembar evaluasinya. Terima kasih Faiz karena sudah membantu Ibu untuk mengumpulkan lembar evaluasi. Nah, anak-anak, dari kegiatan pembelajaran kali ini, apa yang dapat kalian simpulkan terhadap perubahan wujud benda padat menjadi cair? Baik, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita terdapat beberapa benda padat yang dapat berubah menjadi cair. Contohnya apa saja?
Iya, ada coklat, ada margarin, ada es batu, ada es krim, kemudian juga ada lilin. Nah, perubahan wujud benda padat menjadi cair itu disebutnya mencair. Nah, proses ini terjadi karena perubahan suhu panas. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah kalian Jelas, sudah Bu. baik? Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan percobaan terkait menimbang berat benda. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran kali ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Oh, senang. Baik, apakah manfaat mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi tahu proses mencair, Bu. Iya, benar. Kita jadi tahu perubahan proses mencair pada benda padat. Kemudian, apa kesulitan yang kamu hadapi dalam pembelajaran kali ini? Tadi nggak cair-cair, Bu, coklatnya. Oh iya, tadi ada yang kesulitan untuk mencairkan coklat ya. Mungkin karena kurang lamanya dipanaskan di atas lilin. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, karena jamnya sudah menunjukkan pukul 3, saatnya kita untuk beristirahat, maka kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu setelah jam istirahat nanti. Iya, Bu Ya, Guru. Bu. Itu dia nih Bang. Lupa stop share sepertinya. Iya, iya. Mohon maaf. Tidak apa Ibu. Ya, silakan untuk berefleksi dulu sejenak dari apa yang sudah dilakukan. Tadi itu Kak, karena grogi jadi agak belibet-libet ngomong. Ribet ya. Iya, karena grogi. Ada lagi? Apa ya? Yang baik lah. Refleksi itu kan kadang juga harus melihat yang baik juga. Menurut Ibu yang sudah baik apa? Tadi untuk langkah pembelajarannya hampir sudah sesuai urutan yang ada di RPP. Cuma yaitu tadi kurangnya karena grogi, jadi ngomongnya itu agak beribet gitu Pak. Oke, baik. Tidak apa Ibu. Oke, kita lanjutkan masukan dari teman-teman guru yang lain, silakan. Saran, tanggapan, apresiasi, boleh. Ibu Dewi, silakan. Sudah bagus, Bu Dianita. Terima kasih. Dan juga penjelasannya sangat jelas sekali untuk anak-anak. Sudah menyampaikan apa itu prosesnya dengan jelas. Seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Oke. Ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Ya, baik. Saya rasa baik sekali tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu Dianita ya. Dari awal hingga akhir saya pikir alurnya juga seperti yang Ibu sampaikan kurang lebih lengkap ya. Kemudian di sini kalau dari catatan saya, kemudian groginya nggak terlalu terlihat juga kalau Ibu Dianita dari face-nya masih aman gitu ya, nggak terlihat grogi meskipun memang belibetnya tadi ya beberapa teman terdengar belibet gitu. Yang pertama ini tadi memang tidak ada PPT untuk menjelaskan di awal Ibu Dianita. Tidak Pak, dari video pembelajaran saja Pak. Oh gitu ya. Oke. Mungkin ya mungkin ini tambahan ya. Ya.
nanti baik kalau disiapkan, meskipun PPT itu kan sebenarnya hanya alur-alurnya, kemudian Ya, membantu siswa juga. Kadang apa ya, kalau hanya mendengarkan itu kan ya cepat hilang, simpelnya begitu. Tapi kalau ditayangkan, kita juga bisa mengajak siswa mencermati juga, kemudian kita bisa tahu kira-kira siswa memperhatikan atau tidak gitu. baik Mungkin Pak. bisa ditambah nanti ya dengan PPT. Ya. Jadi meskipun sudah ada video, tapi PPT ini lebih ke beberapa hal yang perlu ditunjukkan atau disampaikan, baik kalau ada PPT-nya. Jadi lebih Nanti, menarik ya, gitu. Ya, untuk PPT-nya di fase pertama Pak berarti. Ya, betul, betul, betul. Ya nanti kalau memang ada kesimpulan mungkin bisa. Jadi sekedar PPT itu membantu kita juga untuk alurnya Ibu sebenarnya. Iya. Ya. Maksudnya di awal, kemudian mungkin di akhir juga ada terkait kesimpulan, gitu boleh ada PPT-nya, kemudian cuma kesimpulan gitu. Mungkin nanti ada refleksi, tuliskan juga refleksinya apa di situ, biar mereka juga tidak sekedar mendengar, tapi juga bisa mengamati. Baik Pak. Oke. Kemudian tadi videonya, apakah tadi memang tidak ada audionya ya? Ada Bapak, tidak ada. terdengar ya Pak? Oh gitu. Ya, saya hanya konfirmasi saja sih. Tadi tidak terdengar, mungkin ketika share screen tidak di apa list itu ya terkait dengan audio. Tapi tadi tidak ada sih. Ya nggak apa-apa, hanya konfirmasi aja. Berarti kalau ada, saya pikir kalau lagi-lagi ya karena luring didaringkan terkadang seperti ini memang beberapa hal jadi terlewat gitu ya. Tapi kalau luring saya pikir masih aman ini nanti. Gitu. Rasa itu dari saya. Monggo Ibu Ana bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Febi, Bu Dianita, urutannya sudah ini Ya, sudah runtut ya dari persepsi sampai di akhir. Hanya mungkin nanti minta izin dicek di RPP Ya, itu di langkah ke-6 atau di penutup apakah evaluasinya kalau di dalam runtutannya belum ada. Di RPP-nya Bu Dianita itu belum ada untuk penyampaian evaluasi mau dimasukkan di mana begitu. Nanti minta izin dicek aja. Penyampaian evaluasi. Iya, kalau tadi saya mencermati dari Bu Dianita itu kan tadi setelah presentasi maka anak-anak ada evaluasi ya, evaluasi yang dikerjakan sendiri-sendiri begitu ya Ibu ya. Iya Bu. Nah, itu dimasukkannya di kegiatan akhir Bu. Di kegiatan penutup. Ya. Iya, boleh nggak ya Bu? Apa dipindahkan ke evaluasi pembelajaran di Sinta ke-6? Jadi sebelum kesimpulan saya memberikan lembar evaluasi. Untuk menanggapi siswa, coba nanti dicek sejauh di guru memberikan evaluasi. Kalau yang di penutup, kegiatan penutup sebenarnya karena itu tidak dibahas di kegiatan penutup, di kegiatan akhir tidak apa-apa, tapi di sini kok yang saya buka di LMS belum ini ya Ibu? Itu Bu ada revisi. Oh, yang baik-baik. Oh, siap. Kalau sudah dimasukkan enggak apa-apa. Ya, hanya konfirmasi aja. Oke. Iya, yang direvisi Bu. Baik. Saya masukkan di kegiatan penutup. Oh, yang direvisi ya? Iya. Baik. Yang direvisi. Kemudian untuk urutan sudah sesuai dengan RPP-nya Ibu, luar biasa. Hanya nanti untuk mungkin masih sinkron untuk TPACK-nya. Kaitannya dengan pengorganisasian sumber belajar, kaitannya dengan audio yang tadi disampaikan Pak Febi, karena itu nanti ada poin-poin tersendiri untuk di dalam penilaian, kaitannya di dalam penyajian. Nah, nanti ketika Ibu sajikan ketika luring itu tidak masalah, hanya takutnya nanti ketika trouble aja, ketika pelaksanaannya apakah soundnya sudah bisa mengeluarkan suara atau enggak, itu teknis nanti Ibu. Kemudian
untuk yang di kesimpulan, Ibu, Ya, tadi kalau tidak salah ini konfirmasi. Untuk kesimpulan sepertinya Bu Dianita langsung menyimpulkan ya. tadi sempat nanya dulu Bu, yang Oh, nanya. jawab Oh, Bu baik. Dewi. Oh, ya Bu sudah, Dewi yang ya. jawab. Baik. Kalau sudah ada kesimpulan dilemparkan ke anak-anak, kemudian nanti kita Iya, yang baru saya. mengikat gitu ya. Iya. Baik. Sudah ini sudah oke menurut saya. Suara juga sudah jelas, intonasinya hanya memang ada sedikit karena grogi itu tadi. Itu saja Pak Feby. Oke, terima kasih untuk Ibu Ana. Oke, saya stop dulu rekamannya.